Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta di like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu seorang wanita yang diruda paksa atau diperkosa oleh 3 pemuda, di mana nantinya jasad wanita itu akan digantung di atas pohon, biar dikira oleh orang-orang dia mati dengan bunuh diri. Pagi itu Alia bangun lebih awal seperti biasanya. Suara ayam berkokok di belakang rumah bersautan dengan gemerisik angin yang menerpa dedaunan. Ia segera beranjak dari tempat tidurnya, lalu bergegas merapikan diri. Setelah selesai, Alia keluar dari kamar dan menuju ruang makan, di mana aroma nasi goreng buatan ibunya Bu Hana sudah menggoda penciumannya. "Selamat pagi, Ma." "Pagi, Pa," sapa Alia dengan senyum ceria. Pak Helmi, ayahnya yang sedang membaca koran pun, dia tersenyum sambil menjawab, "Pagi, Nak. Sarapan dulu ya, sebelum berangkat." Bu Hana pun mengangguk menyuruh Alia dan adiknya, Adit, untuk segera makan. "Cepat makan, jangan sampai terlambat ya," katanya dengan lembut. Alia duduk bersama Adit yang masih setengah mengantuk. Bocah kelas 6 SD itu hanya bergumam kecil sebelum akhirnya mulai menyuap nasi ke mulutnya. Singkatnya, setelah sarapan, Alia dan Adit pamit kepada kedua orang tua mereka. Dengan penuh hormat, Alia mencium tangan Pak Helmi dan juga Bu Hana. "Hati-hati di jalannya, ya," pesan Pak Helmi sambil tersenyum. "Iya, Pak." "Assalamualaikum." "Salam." Mereka pun keluar rumah berjalan menuju motor metik milik keluarga. Alia yang sudah berpengalaman mengendarai motor duduk di depan sementara Adit naik ke jok belakang. Helm pun dipasang dengan rapi dan tak lama kemudian mereka meluncur meninggalkan rumah menuju ke sekolah mereka masing-masing. Jalanan pagi itu cukup ramai oleh aktivitas masyarakat. Sepanjang perjalanan, Alia berbincang ringan dengan Adit, membahas hal-hal kecil tentang pelajaran hingga cerita-cerita lucu dari teman-temannya. Tak terasa pun saat itu mereka berbicara. Akhirnya mereka tiba di SD tempat Adit belajar. "Sampai sini aja ya, Kak," kata Adit sambil melepas helmnya. Alia pun tersenyum dan mengacak-acak rambut adiknya. "Belajar yang rajin ya. Kakak jemput nanti siang." "Siap, Kak," saut Adit ceria sebelum berlari masuk ke gerbang sekolah. Alia melanjutkan perjalanan ke SMA-nya yang berjarak sekitar 3 km dari SD tersebut. Begitu tiba di sekolah, suasana khas pagi sekolah pun menyambutnya. Suara langkah kaki siswa, tawa riang teman-teman, dan juga bunyi bel masuk yang sebentar lagi akan berbunyi. Alia memarkir motor di tempat biasa, lalu bergegas ke ruang kelasnya saat itu. Di sekolah, Alia dikenal sebagai siswi yang aktif dan juga berprestasi. Ia tak hanya menjadi ketua OSIS, tetapi juga anggota aktif berbagai ekstrakurikuler, seperti drum band dan juga palang merah remaja. Sosoknya yang ceria dan juga penuh semangat membuat banyak siswa dan juga guru mengagumi sifat dari Alia. Hari itu sebelum bel masuk berbunyi, Alia mengunjungi ruang OSIS untuk mengecek beberapa dokumen yang perlu ia urus. Sebagai ketua, ia tentu bertanggung jawab atas banyak kegiatan di sekolah. Meski jadwalnya padat, ia selalu berhasil membagi waktu dengan baik. Saat sedang sibuk memeriksa dokumen, suara langkah kaki pun mendekat.
Alia menoleh dan mendapati itu adalah Arman, pacarnya, yang sudah berdiri di depan pintu. Arman adalah siswa yang terkenal di sekolah karena kepiawaiannya dalam olahraga, terutama olahraga basket. Tubuhnya yang atletis dan juga wajahnya yang tampan membuat banyak siswi mengidolakan dia. Namun sekarang hatinya hanya untuk Alia, pacar satu-satunya yang cantik dan juga menawan. "Pagi sayang." Pagi juga," balas Alia sambil tersenyum kecil. Arman mendekat meletakkan tas olahraganya di meja, lalu bertanya kepadanya, "Kamu lagi sibuk apa? Kayaknya pagi-pagi udah serius banget," ucapnya. "Ini nih, proposal buat kegiatan bulan depan. Harus aku selesaikan hari ini, biar bisa segera disetujui," jawabnya. Arman mengangguk saat itu. Pacarku memang hebat ya, selalu rajin. Kalau aku yang jadi ketua OSIS, mungkin semuanya berantakan deh. Katanya sambil tertawa ringan. Alia pun ikut tertawa saat itu. "Iya, kamu kan lebih cocok jadi kapten basket, bukan ketua OSIS." Dasar," jawabnya. Mereka berbincang sebentar sebelum bel masuk berbunyi. Arman mengantarkan Alia ke kelasnya, lalu kembali ke ruang ganti untuk persiapan latihan basket. Hari itu rutinitas Alia berjalan seperti biasa. Ia mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, mencatat setiap materi yang disampaikan oleh guru. Dan saat jam istirahat telah tiba, ia menyempatkan diri untuk berkumpul dengan teman-temannya yang ada di kantin. Mereka berbincang santai sambil menikmati makanan ringan. Suasana akrab membuat waktu istirahat terasa singkat saat itu. Hingga singkatnya waktu yang berjalan begitu cepat. Setelah selesai sekolah, Alia pun juga masih harus menghadiri latihan drum band dan juga rapat OSIS. Jadwalnya sangat padat tetapi ia menikmatinya. Bagi Alia, semua aktivitas ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai siswa, sekaligus pengalaman berharga yang tak ingin ia lewatkan begitu saja. Sore menjelang, Alia menyelesaikan semua kegiatannya di sekolah. Saat hendak pulang, Arman pun menghampirinya di depan gerbang. "Gimana? Capek nggak?" tanya Arman sambil membawa tas olahraga. "Capek sih Yang, tapi senang. Kamu sendiri gimana? Latihannya lancar?" balas Alia sambil tersenyum. "Lancar banget dong. Kita menang lawan sekolah sebelah tadi. Kamu harus lihat pertandingan selanjutnya ya," kata Arman dengan nada antusias. Alia pun mengangguk. "Pasti aku gak akan melewatkan pertandingan kamu." Mereka pun berbincang sebentar sebelum akhirnya berpisah. Alia pulang dengan motor menjemput Adi di SD-nya, dan bersama-sama mereka pun kembali ke rumah. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Alia pun merasa lelah tetapi puas. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya dipenuhi dengan aktivitas yang berarti. Rutinitasnya memang padat tetapi dengan dukungan dari keluarga dan juga teman-teman, serta dari pacarnya Arman. Alia selalu mampu dan juga merasa semangat menjalani hari-harinya yang sangat super sibuk ini. Kemenangan tim basket sekolah Arman rupanya menjadi bahan perbincangan hangat di antara para siswa saat itu. Memang hari itu singkatnya di sana. Sorakan kemenangan semalam masih terngiang, membangkitkan semangat semua tim olahraga di sekolah itu. Namun di sisi lain kota, suasana berbeda terasa di sekolah rival mereka. SMA Nusantara kekalahan. Mereka dari SMA Bina Harapan tidak hanya mencoreng reputasi tim basket, tetapi juga menyulut amarah dan juga rasa gengsi yang selama ini menjadi ciri khas hubungan kedua sekolah itu. Di sisi lain saat itu di ruang latihan basket SMA Nusantara, kapten tim mereka Dana tampak berjalan mondar-mandir dengan wajah yang tegang. Tubuhnya yang tinggi tegap dan sorot matanya yang tajam mencerminkan tekad dan juga rasa frustrasi yang mendalam. Para pemain lain duduk di bangku pinggir lapangan, menunduk tanpa suara menunggu instruksi
atau mungkin amarah yang akan keluar dari Dana. Kita kalah lagi dari mereka. Berapa kali harus gue bilang, kita ini gak boleh kalah dari SMA Bina Harapan. Seru Dana sambil membanting bola basket ke lantai. Suara keras itu pun memantul ke seluruh ruangan. Salah satu pemain, Rico, mencoba menenangkan. Dana, udahlah. Pertandingan kemarin kan memang berat. Mereka juga punya pemain kuat seperti Arman. Kita kan sudah berusaha. Namun Dana memotong dengan nada tajam. Arman, selalu Arman. Jangan jadikan dia alasan kita kalah. Kalau kita nggak bisa kalahkan mereka di lapangan, maka apa gunanya kita di sini? Ia menatap timnya satu persatu saat itu. Suasana menjadi hening saat itu. Tegang menyelimuti seluruh ruangan. SMA Nusantara dan juga SMA Bina Harapan memang dikenal sebagai dua sekolah yang sering bersaing di berbagai bidang, mulai dari akademik, olahraga hingga kegiatan ekstrakurikuler. Persaingan ini tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru dan juga alumni dari kedua sekolah. Dalam kompetisi apapun, gengsi selalu menjadi taruhannya. Bagi Dana, kekalahan dari SMA Bina Harapan adalah pukulan telak, terutama karena Arman, kapten dari tim lawan, selalu menjadi duri di matanya. Selain kemampuan Arman yang luar biasa di lapangan, ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu persaingan pribadi yang sudah berlangsung lama di antara mereka. Di sekolah Arman, singkatnya saat itu, suasana kemenangan masih terasa meski rutinitas pun kembali berjalan seperti biasanya. Ketika jam istirahat telah tiba, Arman duduk bersama Alia di kantin. Mereka berbincang santai sambil menikmati jus mangga dingin yang menjadi favorit mereka berdua. Sayang, kamu tahu nggak? Beberapa teman dari SMA itu, mereka mengeluh di media sosial soal pertandingan kemarin-kemarin. Kata Alia sambil membuka ponselnya. Arman pun terkekeh. Biarin aja deh. Mereka kan kalah. Wajar kalau nggak terima, jawabnya. Tapi aku rasa mereka nggak akan diam saja deh. Kamu kan tahu si Dana. Dia tuh nggak suka kalau kalah. Iya, aku tahu kok. Tapi kan yang penting kita ini main bersih dan sesuai aturan. Kalau mereka mau balas, ya tinggal kita hadapi lagi ya. Alia menatap Arman dengan sedikit cemas. Meski ia percaya pada kemampuan Arman, ia juga tahu betapa sengitnya rivalitas kedua sekolah itu. Apalagi tidak jarang, persaingan ini melibatkan konflik di luar lapangan. Ia hanya berharap semuanya tetap berjalan sportif dan juga tidak merusak suasana. Sementara itu di SMA Nusantara, Dana sudah menyusun rencana baru. Bukan hanya untuk pertandingan ulang, tetapi juga untuk mengalahkan SMA Bina Harapan dalam kompetisi lain. Ia pun memanggil ketua OSIS sekolahnya yaitu Naila untuk membahas strategi menghadapi rival mereka. Nay, kita nggak bisa kalah lagi, Nay. Bukan cuma di basket, tapi di semua bidang. Masa kita mau dijelek-jelekan? Kita nggak boleh diam saja, kata Dana dengan penuh keyakinan. Naila yang juga dikenal sebagai siswa cerdas dan juga ambisius, dia pun mengaku setuju. Iya, aku setuju sama kamu. Kita harus tunjukkan kalau SMA Nusantara lebih unggul dari mereka. Ada banyak kompetisi yang akan datang. Bagus, aku serahkan semua koordinasi itu ke kamu ya. Pastikan kita menang. Naila langsung bergerak cepat. Ia pun mengumpulkan semua ketua ekstrakurikuler untuk mempersiapkan tim terbaik. Di sisi lain, Dana mulai memperketat latihan tim basketnya. Ia pun bersumpah tidak akan membiarkan Arman dan juga SMA Bina Harapan merayakan kemenangan lagi. Sementara di SMA Bina Harapan sekolah Arman, kabar tentang persiapan besar-besaran yang dilakukan oleh SMA Nusantara pun mulai terdengar. Alia sebagai ketua OSIS mendapatkan informasi itu melalui salah satu temannya yang bersekolah di sana. Ia langsung mengadakan rapat dengan anggota OSIS untuk mempersiapkan strategi mereka. Kita nggak boleh lengah ya.
SMA Nusantara sedang merencanakan sesuatu untuk membalas kesalahan mereka. Kita harus tetap waspada dan mempertahankan prestasi kita, ujar Alia di hadapan anggota OSIS. Semua anggota setuju, meski mereka tahu persaingan ini sangat melelahkan. Mereka juga tidak ingin mengecewakan nama baik sekolah. Alia pun langsung membagi tugas, memastikan setiap kegiatan dan juga kompetisi yang akan datang dipersiapkan dengan matang-matang. Sementara di sisi lain dari Arman, dia terus meningkatkan intensitas latihannya. Ia tahu Dana tidak akan tinggal diam lagi, dan pertandingan ulang hanya tinggal menunggu waktu. Ia juga sering berbincang dengan Alia tentang cara menjaga motivasi timnya. Singkat cerita, waktu berlalu, dan seperti yang diduga, pertandingan ulang antara tim basket SMA Nusantara dan juga SMA Bina Harapan telah diumumkan. Pertandingan ini akan menjadi bagian dari turnamen regional yang melibatkan berbagai sekolah di kota. Suasana di kedua sekolah semakin panas, dengan latihan demi latihan dilakukan dengan serius. Strategi dirancang dengan matang dan juga semangat kompetisi telah membara. Di hari pertandingan itu, aula olahraga dipenuhi oleh siswa dari kedua sekolah yang datang untuk memberikan dukungan. Sorakan dan juga yel-yel menggema menciptakan atmosfer yang sangat menegangkan. Di lapangan, Arman dan Dana saling bertukar pandang tajam, siap memberikan yang terbaik. Pertandingan pun berjalan dengan sengit hingga kedua tim ini menunjukkan kemampuan mereka dengan maksimal. Setiap poin yang dicetak disambut dengan sorakan riuh dari penonton. Di sela-sela pertandingan, Alia yang duduk di tribun memberikan dukungan penuh kepada Arman. Ia tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi Arman dan juga sekolah mereka. Namun pertandingan ini lebih dari sekedar soal menang atau kalah. Di tengah panasnya persaingan, ada juga pelajaran saat itu, yaitu tentang kerja keras dan juga arti sebenarnya dari kompetisi. Pertandingan final saat itu berlangsung seru hingga menit terakhir. Sorakan penonton dari kedua sekolah pun semakin memanas, seiring dengan ketatnya skor di papan. Arman yang memimpin timnya dengan penuh semangat, mengatur serangan dan bertahan dengan strategi yang matang. Saat detik terakhir, Arman berhasil mencetak tembakan 3 poin yang memastikan kemenangan untuk SMA Bina Harapan. Kemenangan tipis yang membuat aula olahraga bergemuruh oleh sorakan dan juga yel-yel dari pendukung SMA Bina Harapan. Di tengah keramaian, wajah Dana terlihat gelap saat itu. Ia menatap tajam ke arah Arman yang sedang dieluk-elukan timnya. Kekalahan ini semakin membakar gengsi dari Dana. Ia melangkah keluar lapangan tanpa memberikan selamat kepada lawannya, meninggalkan timnya yang terlihat kecewa saat itu. Namun suasana euforia berubah menjadi kericuhan ketika salah satu pendukung SMA Nusantara yang tak terima dengan kekalahan ini mulai memprovokasi. Sorakan berubah menjadi teriakan penuh emosi. Pendukung dari kedua belah pihak pun saling beradu argumen, dan suasana semakin memanas hingga seorang siswa dari SMA Nusantara mendorong salah satu pendukung SMA Bina Harapan yang memicu keributan fisik. Saat itu pun langsung terjadi pukul-pukulan baku hantam antara saling supporter. Panitia segera turun tangan untuk melerai saat itu. Guru-guru dan pihak keamanan berusaha memisahkan kerumunan. Tetapi keributan itu sempat mencoreng suasana kemenangan dengan saat itu. Alia yang berada di tribun bersama teman-temannya, dia merasa cemas. Ia memandang Arman yang sudah mencoba menenangkannya. Namun saat itu apa yang boleh buat? Karena suasana yang sudah tidak kondusif menjadi keributan yang sangat besar. Arman, kamu hati-hati. Jangan sampai kamu terlihat lebih jauh ya, bisik Alia pacarnya saat mereka bertemu di luar aula. Arman pun mengangguk saat itu. Iya, kamu tenang saja. Aku juga gak mau keributan ini tambah besar. Tapi ini gak bisa dibiarkan. Hingga singkatnya keributan di aula pun akhirnya berhasil diredakan. Tetapi ternyata masalah tidak berhenti di situ saja. Dalam perjalanan pulang saat itu, beberapa siswa dari SMA Bina Harapan yang berjalan kaki di sebuah gang diserang oleh kelompok siswa SMA Nusantara. Mereka mengadang dan mengajar salah satu siswa hingga terluka cukup parah.
sebelum kabur meninggalkan tempat kejadian. Beruntung saat itu warga sekitar yang menyaksikan langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Para siswa yang terlibat pun berhasil diamankan. Hingga berita tentang insiden ini cepat menyebar, membuat suasana di kedua sekolah semakin memanas. Keesokan harinya, Arman mendengar kabar tentang insiden tersebut. Ia merasa geram sekaligus kecewa. Tidak hanya mencoreng nama baik sekolahnya, tetapi juga membahayakan teman-temannya. Setelah memastikan kondisi siswa yang terluka, ia pun memutuskan untuk menemui Dana. Dana harus bertanggung jawab atas semua ini, pikir Arman dalam hati. Arman pun mendatangi SMA Nusantara saat jam istirahat. Ia tahu tindakan ini sangatlah beresiko, tetapi ia tidak peduli. Hingga sampainya di sana, ia langsung mencari Dana di ruang latihan basket. Saat Arman menemukannya, Dana sedang duduk di bangku dengan ekspresi penuh emosi. Tanpa membuang waktu, Arman pun langsung menghampirinya. Dana, aku mau bicara, kata Arman dengan nada tegas. Dana mendongak menatap Arman dengan sorot mata yang penuh kebencian. Ngapain lo kesini? Gak cukup lo dengan kemenangan kemarin. Ini bukan soal pertandingan ya Dana. Aku datang karena teman-temanku jadi korban. Siswa-siswa dari sekolah kamu menyerang mereka. Aku tahu kamu pasti tahu soal ini kan. Seharusnya kamu ini menghalangi mereka. Kamu kan juga kapten di sekolah ini. Dana berdiri mendekatkan dirinya ke Arman. Tinggi mereka hampir sama dan ketegangan di antara keduanya pun terasa nyata. Jadi sekarang kamu nuduh aku? Aku gak pernah nyuruh siapa-siapa ya buat nyerang teman-teman kamu. Tapi kan kamu kapten mereka Dana. Mereka lihat kamu sebagai pemimpin. Tindakan kemarin kamu yang langsung pergi tanpa respek kepada kami, itu mencerminkan sikap kamu. Kalau kamu benar-benar pemimpin, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dana pun mengepalkan tangannya mencoba menahan emosi. Dengar ya Arman, gua memang benci kalah, tapi gua gak pernah main curang. Kalau ada yang nyerang teman-teman lo, itu urusan mereka, bukan gua. Tapi kamu gak pernah berusaha menghentikan mereka ya Dana. Kamu malah membiarkan kebencian ini terus membesar. Perdebatan mereka pun semakin memanas. Suasana di ruang latihan menjadi tegang saat itu, menarik perhatian beberapa siswa yang lewat. Mereka berhenti di depan pintu mengintip apa yang sedang terjadi saat itu. Arman, lo gak ngerti apa yang gue rasakan. Lo juga gak pernah tahu gimana rasanya kalah terus menerus dan harus menanggung gengsi sekolah. Semua orang mengharapkan gue menang, tapi gue terus gagal. Ya itu sih bukan urusan gua ya man. Tapi ya Dana, kalau lo gak suka sama gua, tolong jangan libatkan ini ke orang lain. Ini bukan cuma soal kita ya. Dana terdiam sejenak, tetapi amarahnya pun tidak surut saat itu. Lo gak usah sok jadi pahlawan ya Arman. Lo pikir lo lebih baik dari gue? Gue gak akan pernah tunduk sama lo. Arman menatap Dana untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi karena diusir oleh security yang ada di sekolah dari Dana. Sementara saat itu di luar ruang latihan, beberapa siswa dari SMA dari Dana memandangnya dengan tatapan tak bersahabat. Ia merasa langkahnya semakin berat, tetapi ia tahu ia sudah melakukan yang terbaik untuk menghentikan konflik ini. Sejak hari itulah hubungan antara Arman dan Dana berubah menjadi permusuhan nyata. Dana tidak lagi memandang Arman sebagai rival di lapangan, melainkan sebagai musuh yang harus ia kalahkan dalam segala hal. Sementara itu Arman tetap berusaha menjaga kedamaian, meski ia tahu tugas itu tentunya tidak mudah. Alia yang mendengar cerita dari Arman pun merasa khawatir saat itu. Sayang, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ini malah jadi masalah yang lebih besar. Aku tahu Alia, tapi aku juga gak bisa diam saja. Kalau gak ada yang mencoba menghentikan ini, siapa lagi?
ucap Arman sembari memegang tangan Alia. Alia pun tersenyum kecil meski hatinya merasa cemas. Ia tahu betapa keras kepalanya Dana, dan ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan meredakan ketegangan di antara mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, malam itu Alia dan adiknya baru saja selesai melembur di sekolah. Jam menunjukkan pukul 7 malam saat mereka meninggalkan gedung sekolah yang kini sepi. Alia menyalakan motor dan memastikan adiknya duduk dengan aman di belakangnya sebelum mereka melaju pulang. Jalanan kota yang biasanya ramai kini lenggang, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Suara deru motor mereka menjadi satu-satunya yang memecah kesunyian malam. Alia merasa sedikit waspada, mengingat waktu yang sudah larut dan area yang mereka lewati cukup sepi. Memang hari itu setelah menjemput adiknya, Alia mengajaknya untuk ke sekolahnya karena sedang ada urusan di sekolah Alia. Singkatnya, saat melewati sebuah tikungan, tiba-tiba muncul sekelompok remaja yang menghalangi jalan mereka. Alia mengenali beberapa wajah di antara mereka. Itu adalah Dana dan juga teman-temannya dari SMA Nusantara. Mereka berdiri dengan sikap mengintimidasi, dengan senyum sinis terpampang di wajah Dana. Cantik, malam-malam begini mau kemana? Sapa Dana dengan nada mengejek. Teman-temannya pun tertawa menambah suasana tidak nyaman. Alia berusaha tetap tenang. Tolong jangan ganggu kami. Kami hanya ingin pulang. Beri kami jalan. Jawabnya dengan suara tegas, meski ada getaran halus karena gugup. Namun Dana tidak bergeming. Kenapa buru-buru, cantik? Kita kan bisa ngobrol dulu. Lagi pula malam masih panjang, katanya sambil mendekat. Matanya menatap Alia dengan tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Alia merasakan adiknya menggenggam pinggangnya lebih erat. Tanda ketakutan yang dirasakannya. Ia tahu situasi ini bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Dana, tolong jangan buat masalah. Kami hanya ingin pulang dengan aman, kata Alia mencoba meredakan ketegangan. Namun Dana hanya tertawa kecil saat itu. Masalah? Siapa yang buat masalah? Kita cuma mau bersenang-senang kan? Iya kan teman-teman? Hahaha. Ucapnya sambil menoleh ke arah teman-temannya yang mengaku setuju. Saat itu dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Alia menoleh dan melihat Arman datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia pun segera menghentikan motornya dan berjalan cepat ke arah mereka. Oi, apa yang kalian lakukan? Tanya Arman dengan nada marah. Matanya menatap tajam ke arah Dana saat itu. Oh, lihat siapa yang datang. Pacar si cantik ini rupanya. Kami ini cuma mau ngobrol ya, Man. Gak ada yang salah kan? Iya kan teman-teman? Jawabnya dengan nada mengejek. Arman mengepalkan tangannya berusaha menahan amarah yang membara di dadanya. Dana, biarkan mereka pergi. Jangan cari masalah ya. Dia tidak salah, katanya dengan suara tegas. Namun Dana justru melangkah lebih dekat ke Arman. Atau apa Arman? Kamu mau lawan aku? Ayo, tunjukkan kalau lo benar-benar jagoan. Tantangnya sambil mendorong dada Arman dengan kasar. Arman pun terhuyung ke belakang, tetapi segera menstabilkan dirinya. Ia tahu Dana sengaja memprovokasinya saat itu. Dia pun mencari alasan untuk memulai perkelahian. Namun dengan Alia dan juga adiknya di sini, ia tidak ingin situasi semakin memburuk. Gua nggak mau ya kelahi sama lo. Biarkan dia pergi, kata Arman mencoba tetap tenang meski amarahnya hampir meledak. Namun Dana tidak peduli. Ia memberi isyarat kepada teman-temannya dan mereka pun mulai mengepung Arman. Alia merasa panik melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Arman, hati-hati Arman, hati-hati, teriak Alia saat melihat salah satu teman Dana
mencoba menyerang dari belakang. Arman pun berhasil menghindar, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka mulai memukul dan menendang Arman tanpa ampun. Alia pun hanya bisa menjerit, tidak berdaya melihat pacarnya diperlakukan seperti itu. "Berhenti, tolong, jangan sakitin dia," ucap Alia dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Namun Dana dan teman-temannya tidak menghiraukannya. Mereka terus memukuli Arman hingga ia terjatuh ke tanah. Alia pun merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saat itu suara siren polisi terdengar mendekat. Dana dan teman-temannya pun segera berhenti. Wajah mereka menunjukkan kepanikan. Ayo kita pergi, polisi datang," seru salah satu dari mereka. Mereka pun segera melarikan diri meninggalkan Arman yang tergeletak di tanah dengan luka-luka. Alia pun berlari ke arah Arman dengan berlutut di sampingnya. "Arman, kamu gak apa-apa?" tanyanya dengan suara gemetar dan juga tangisannya. Arman membuka matanya perlahan dengan tersenyum lemah. "Aku gak apa-apa sayang. Yang penting kamu dan adikmu selamat," jawabnya dengan suara pelan. Beberapa saat kemudian mobil polisi pun tiba di lokasi dengan membawa Arman ke rumah sakit untuk diperiksakan. Setelah insiden penyerangan oleh Dana dan juga kelompoknya, Arman segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Orang tua Arman, Pak Budi dan juga Bu Siti, tiba dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka pun merasa lega ketika dokter mengatakan bahwa luka-luka Arman tidak serius dan ia bisa segera pulang setelah mendapatkan perawatan. Di rumah suasana tegang masih terasa. Pak Budi duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Sementara Bu Siti, dia menyiapkan makanan ringan untuk Arman yang beristirahat di kamarnya. Mereka berdua saling bertukar pandang, mencoba memahami situasi yang menimpa putra mereka. "Pak, kita harus bicara dengan pihak sekolah. Ini sudah keterlaluan. Arman tidak boleh menjadi korban seperti ini." Bu Siti mengangguk setuju. "Iya, kita juga perlu memastikan Arman mendapatkan dukungan. Mungkin trauma seperti ini bisa berdampak pada kesehatan mentalnya," jawab Pak Budi. Sementara itu di sisi lain kota, Dana dan kelompoknya berkumpul di sebuah tempat yang biasa mereka jadikan markas. Mereka tertawa dan juga bercanda, merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Bagi mereka, membuat Arman terluka adalah sebuah kemenangan kecil dalam persaingan yang sudah berlangsung dengan lama. "Lihat wajah Arman tadi. Dia benar-benar tidak berdaya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Dana tersenyum puas. Namun di balik senyum itu ada rencana lain yang mulai terbentuk di benaknya. Ia merasa bahwa melukai Arman saja tidak cukup. Jika ia ingin benar-benar membuat Arman menderita, ia harus menyasar sesuatu yang lebih dekat dengan hati Arman. "Kita harus membuat hidupnya lebih sulit. Dan gue tahu caranya," ujar Dana dengan nada serius. Teman-temannya pun menatapnya dengan penasaran. "Emangnya apa rencanamu?" tanya salah satu dari mereka. Dana menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. "Kita akan membuat Alia menderita. Dengan begitu, Arman akan merasakan sakit yang lebih dalam. Lagian, Alia juga kan wanita idamanku sejak SMP." Mereka semua terdiam merenungkan kata-kata dari Dana. Beberapa dari mereka pun tampak ragu. Tetapi otoritas dari Dana dalam kelompok membuat mereka enggan menentangnya. "Tapi gimana caranya, Nah? Kita akan buat hidup Alia di sekolah menjadi neraka. Kita akan memastikan dia merasa terisolasi, takut dan juga tidak berdaya. Dengan begitu, Arman akan merasakan penderitaan yang sama. Dan nanti, kita jebak saja Alia kalau dia sedang pulang sendirian. Kita buat dia sibuk saja. Dan terus, serahkan semuanya kepada gua." Sementara itu di rumah Arman, suasana mulai tenang. Arman duduk di kamarnya merenungkan apa yang telah terjadi. Pikirannya melayang ke masa lalu saat ia dan Dana masih duduk di bangku SMP.
Mereka dulu adalah teman dekat, sering bermain basket bersama, dan bahkan belajar bersama. Namun semuanya berubah ketika mereka berdua mulai menyukai Alia. Alia adalah gadis yang cerdas, cantik, dan juga ramah. Memang banyak siswa yang menyukainya termasuk Arman dan juga Dana. Persaingan untuk mendapatkan perhatian dari Alia pun membuat hubungan Arman dan Dana retak. Dana dengan sifatnya yang keras kepala dan juga cenderung bandel, mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Alia. Tetapi Alia lebih tertarik pada Arman yang baik hati dan juga perhatian. Sejak saat itulah Dana memendam rasa iri dan juga dendam terhadap Arman. Ia merasa bahwa Arman telah merebut sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Perasaan ini terus tumbuh seiring waktu, hingga akhirnya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Arman pun menghela nafas panjang, menyadari bahwa konflik ini pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Ia tahu bahwa Dana tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Namun Arman juga tidak ingin melibatkan Alia dalam masalah ini. Ia harus menemukan cara untuk melindungi Alia tanpa memperkeruh situasi. Keesokan harinya di sekolah, Alia pun merasa ada yang aneh. Beberapa teman sekelasnya mulai menjauh, dan juga bisikan-bisikan terdengar saat ia melewati koridor. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Saat ia istirahat, ia mencoba mendekati salah satu temannya. Dia adalah Rani. "Rani, ada apa? Kenapa semua orang bersikap aneh kepada aku?" tanyanya dengan nada cemas. Rani tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Alia, aku dengar katanya kamu terlibat ya dalam masalah dengan Dana dan kelompoknya. Mereka bilang kamu yang memprovokasi Arman untuk melawan Dana." Alia terkejut saat itu. "Apa? Itu tidak benar. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apalagi Arman kan pacarku." "Iya, aku tahu. Tapi rumor ini sudah menyebar loh. Banyak yang percaya. Apalagi cewek-cewek yang suka sama Arman. Dan juga mereka semua takut terlibat." Alia saat itu merasakan dunia seakan runtuh. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi fitnah ini. Ia pun merasa terisolasi dan juga tidak berdaya. Pikirannya melayang ke Arman yang saat ini belum masuk ke sekolah. Setelah mendengar rumor yang menyebar di sekolah saat itu, Alia yang merasa cemas dan segera menghubungi Arman melalui telepon. "Sayang, aku dengar kabar buruk di sekolah. Banyak yang bilang aku ini terlibat dalam masalah kamu dengan Dana. Sayang, maafkan aku ya. Sepertinya ini adalah akal-akalan Dana menyebarkan rumor itu untuk menyakitimu dan membuatku menjadi marah. Aku janji nanti aku akan mencoba bicara dengannya ya." Setelah menenangkan Alia, Arman pun memutuskan untuk menelpon Dana. Ia berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan Alia lebih jauh. "Dana, aku tahu lo yang nyebarkan rumor tentang Alia kan. Tolong gue minta sama lo, jangan libatkan dia dalam perseteruan kita. Jika ada masalah, hadapi aku saja," kata Arman dengan tegas. Dana tertawa sinis di ujung telepon. "Arman, lo itu masih naif ya seperti dulu. Alia tuh seharusnya jadi milik gue sejak lama. Jika lo tidak mau menyerahkannya pada gue, lo akan menyesal." Arman merasa amarahnya memuncak, tetapi ia berusaha tetap tenang saat itu. "Dana, lo gak bisa ya memaksa perasaan seorang. Alia itu bukan barang yang bisa diperebutkan. Jika kau terus mengganggunya, gua tidak akan tinggal diam. Kita lihat saja nanti ya Arman. Jangan salahkan aku jika sesuatu yang buruk terjadi pada Alia," jawab Dana sebelum menutup telepon. Arman merasa khawatir dengan ancaman dari Dana. Ia tahu bahwa Dana serius dan bisa melakukan hal-hal yang berbahaya. Ia juga sudah mengenalnya sejak dahulu. Ia pun kini memutuskan untuk lebih waspada dan melindungi Alia sebaik mungkin.
Keesokan harinya Arman yang sudah berangkat ke sekolah. Ia menemui Alia di sekolahnya dan menceritakan percakapannya dengan Dana. Alia merasa takut saat itu, tetapi ia berusaha tetap tegar. Sayang, kita harus melaporkan ini kepada pihak sekolah atau bahkan polisi. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu dan padaku. Iya, aku setuju, tapi tidak semudah itu semua. Sudahlah, nanti biar aku urus masalah ini. Kamu tenang saja ya, jawab Arman. Hingga singkatnya setelah membahas masalah itu, Alia dan juga Arman pun kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Mereka kembali ke kelas masing-masing. Sementara saat itu, Alia juga sedang sibuk saat ini untuk mengurus acara yang akan diadakan sekolah. Sebagai ketua OSIS, dia juga sangat ingin menjadikan sekolahnya menjadi sekolah yang baik dan juga perayaannya bisa dikenang untuk selama-lamanya. Di ruang OSIS saat itu singkatnya, OSIS-OSIS yang lain pun saat itu sedang merencanakan untuk mengadakan sesuatu yang sangat megah di acara hari ulang tahun sekolahnya. Dengan saat itu Alia ingin memberikan ide, yaitu adanya pertunjukan yang spektakuler, di mana nanti siswa-siswi bisa menunjukkan kreativitasnya di acara itu. Singkat cerita, ketika sudah malam hari, Alia yang memang sedang sibuk-sibuknya kini dia sudah jarang pulang tepat waktu. Adiknya pun sekarang kini sudah dijemput oleh ibunya. Alia sudah tidak menjemput adiknya untuk pulang bersama. Dia hanya berangkat bersama tapi pulangnya tidak bareng lagi. Hingga saat itu pun, Alia yang sering pulang kemalaman, ia terpaksa untuk memberanikan diri untuk melewati jalanan-jalanan malam yang sepi tanpa ditemani oleh Arman. Karena memang saat itu Arman juga kondisinya masih kurang baik. Jadi mau tak mau, ia harus berjalan sendirian ke arah pulang. Sebenarnya ia takut karena adanya gangguan dari Dana dan juga gerombolannya. Tapi dengan kebiasaannya dia, dan Alia memang wanita yang sangat pemberani. Jadi ia sudah terbiasa dan akan menjadikan hal itu sebagai tantangan bagi dirinya untuk menghadapinya jika bertemu dengan gerombolan Dana. Sampai di sini dulu kisahnya, dan tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.